Selamat malam, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam doa dan renungan Rabu GTJ Jepara Pemanang Yogyakarta. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kebaikan, cinta, dan kasih yang Tuhan senantiasa limpahkan di dalam kehidupan kami. Malam hari ini kembali kami boleh bersama Tuhan di dalam doa dan renungan hari Rabu GITJ Jepara Pemanang Yogyakarta. Kami mohon tuntunan penyertaan dari Roh-Mu yang kudus, sehingga doa dan renungan kami pada malam hari ini boleh berjalan dengan lancar. Kiranya doa yang kami naikkan berkenan di hadirat-Mu. Begitu pula dengan renungan yang akan bersama kami gumulkan pada malam hari ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pengingat bagi kami untuk senantiasa mengiring dan mengikut Engkau di dalam perjalanan kehidupan kami semua. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, saudari dan saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama membaca firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada malam hari ini, terambil dari Injil Markus pasal yang pertama ayat 35 sampai dengan yang ke-39. Injil Markus pasalnya yang pertama ayat 35 sampai dengan 39. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita semua. Kita semua yang berbahagia adalah yang dengan tetap tekun dan setia membaca, merenungkan, dan melakukan firman dalam hidup sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Ibu, Bapak, saudari, dan saudara yang kasih Tuhan, banyak orang Kristen yang di dalam kehidupannya mempunyai harapan dan di dalam doa-doanya senantiasa berharap dan memohon agar hidupnya senantiasa diberkati. Sehingga ayat-ayat suci favorit di dalam Alkitab adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat-ayat berkat. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai ayat profetik. Doa Yabes misalnya di dalam 1 Tawarikh ayat pasal 4 ayat 10. Kemudian juga di dalam Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Dan kemudian misalnya juga di ayat di kitab Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikan untuk tetap untuk selamanya. Ayat-ayat tersebut menjadi ayat-ayat favorit. Ayat-ayat berkat yang senantiasa diucapkan. Ayat-ayat profetik yang diharapkan mempunyai imbas di dalam hidupnya. Apakah hal tersebut salah? Tentu saja menurut saya tidak. Siapa sih yang tidak ingin hidupnya diberkati secara jasmani dan materi? Siapa sih yang tidak ingin kaya? Saya rasa sah-sah saja. Tetapi pernahkah kita juga menyadari bahwa berkat yang sudah dan juga akan kita terima tersebut sesungguhnya tidak hanya kita nikmati sendiri,
Bukankah sesungguhnya kehidupan orang percaya itu harus menjadi berkat bagi sesama, bukan? Namun mari kita bertanya di dalam hidup kita, dalam diri kita. Pernahkah juga doa-doa yang kita haturkan, kita unjukkan kepada Tuhan? Kita berdoa supaya Tuhan juga mau memakai hidup kita, harta kita, sebagai saluran berkat untuk orang lain. Dan kemudian kita mewujudkannya dalam hidup sehari-hari. Dan itu kita wujudkan sebagai cara hidup kita untuk sungguh-sungguh menjadi saksinya yang nyata. Ibu, bapak, saudari, dan saudara yang kasih Tuhan, bacaan hari ini sesungguhnya memperlihatkan tentang keteladanan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pelayanannya sebagai manusia di atas muka bumi ini sesungguhnya menjadi contoh dan teladan bagi para pengikutnya, termasuk kita. Tidak hanya sekedar kita percaya akan karya keselamatan yang dikerjakannya, tetapi bagaimana kita sebagai orang percaya kepada Yesus juga mengikuti jalan atau cara hidup yang ditempuh oleh Yesus. Ya, hidup Yesus sebagai manusia itu mempertontonkan kepada kita bagaimana sesungguhnya hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Yesus mengajarkan bagaimana hidup yang menjadi berkat itu dimulai juga dengan kesadaran bahwa waktu bersama Tuhan itu adalah sangat penting. Waktu bersama Tuhan itu adalah cara untuk mensyukuri dan juga memahami maksud Allah di dalam pelayanan yang dikerjakan oleh Yesus. Kita belajar dari Yesus. Doa selain menjadi waktu yang berkualitas untuk diri kita sendiri, juga menjadi waktu bagi kita untuk menyelami dan memahami maksud Allah di dalam hidup kita. Beberapa ayat memperlihatkan kepada kita mengenai Yesus yang berdoa. Dan itu sesungguhnya memperlihatkan dan mengajak kepada kita untuk menyadari bahwa kebutuhan untuk mendekat kepada Allah adalah kebutuhan yang sangat-sangat penting yang harus senantiasa kita kerjakan. Doa merupakan kebutuhan kita. Selain kita mendekat kepada Tuhan, selain kita memahami apa yang menjadi maksud Tuhan, kita juga belajar untuk tetap tenang, untuk tetap bisa melihat kembali kehidupan kita. Kita bisa tenang di dalam mempertimbangkan keputusan-keputusan yang akan kita ambil mengenai masa depan kita. Dan sekaligus juga untuk memberikan kekuatan kepada kita untuk melanjutkan kehidupan kita, supaya kehidupan kita ini bisa menjadi berkat bagi sesama. Selanjutnya kita juga bisa melihat Yesus. Bagaimana Yesus mempunyai semacam support system atau lingkaran perkawanan yang luar biasa hebatnya. Artinya apa? Bahwa lingkaran pertemanan Yesus adalah orang-orang yang sekaligus murid, tetapi juga merupakan partner di dalam perpelayanan. Dan dalam lingkaran perkawanan atau lingkaran persahabatan yang dimiliki oleh Yesus tersebut, itu mempunyai komunikasi dan sekaligus mempunyai dukungan yang baik bagi pelayanan yang Yesus kerjakan. Di dalam perikop yang kita baca tadi, kita bisa melihat bagaimana para murid segera mencari Yesus ketika melihat orang banyak yang berusaha untuk mendapatkan Yesus. Tidak kemudian dengan serta-merta mereka membawa orang-orang yang mencari Yesus tersebut untuk menemui Yesus, tetapi para murid tersebut mengkomunikasikan bagaimana baiknya. Disinilah kita bisa belajar bahwa perlunya kita membangun komunitas yang kita miliki
mempunyai komunitas yang sungguh-sungguh mempunyai kepedulian satu dengan yang lain. Komunitas yang tidak sekedar untuk diri kita sendiri atau melulu mengejar berkat untuk diri atau kelompok, tetapi bagaimana membangun hidup yang sungguh-sungguh saling memberikan support, hidup yang saling membangun relasi yang dipenuhi dengan rasa kekeluargaan, dan sekaligus membangun sebuah komunitas yang mempunyai dampak atau menjadi berkat bagi orang lain. Selain itu, jangan pernah merasa bahwa diri atau kelompok yang kita miliki adalah sebuah kelompok kecil. Sehingga yang terjadi seringkali adalah bagaimana diri dan kelompok kita ini yang harusnya diberkati. Dan banyak kelompok atau orang-orang yang seperti itu, bukan? Salah satu contoh, banyak dari kita yang merasa marah ketika kita disebut sebagai orang-orang miskin. Tetapi begitu ada bantuan, banyak dari mereka yang berbondong-bondong rela untuk membuat surat miskin. Di dalam kehidupan orang percaya, kita juga bisa melihat banyak kelompok-kelompok orang percaya yang hanya hidup untuk dirinya sendiri karena merasa persekutuan kelompoknya masih kecil, sehingga mereka tidak belajar untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, walaupun kita ini merupakan komunitas yang kecil, mari kita juga membangun kepekaan. Kita juga membangun sebuah relasi yang saling memberikan dukungan, membangun relasi yang saling menguatkan, membangun komunikasi yang baik di dalam kelompok kita. Di dalam kehidupan orang percaya, kita melihat banyak berkutat bagaimana supaya dirinya diberkati. Tetapi mereka lupa untuk berkutat bagaimana kehidupan kita dan kelompok kita ini bisa menjadi berkat. Upaya untuk senantiasa hidup, untuk bisa diberkati, dan juga menjadi berkat, diperlukan dengan sebuah kesadaran, dimulai dengan keinginan untuk terus mempunyai keintiman dengan Tuhan. Salah satunya adalah mari kita belajar untuk senantiasa tak jemu-jemunya untuk memberikan waktu bagi diri kita intim dengan Tuhan. Selain ini kan memberikan efek yang baik untuk diri kita, karena kita juga mempunyai waktu untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga bisa membangun keintiman kita dengan Tuhan. Kita bisa mengasah kepekaan kita senantiasa untuk bisa memahami kehendak-Nya. Sekaligus juga itu menjadi waktu berharga untuk diri kita sendiri. Selain itu mari kita juga belajar untuk terus berusaha mengembangkan komunitas kita, gereja kita, persekutuan kita atau kelompok kita. Untuk senantiasa kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang mempunyai kepekaan dan kepedulian bagi orang-orang di kelompok kita. Sekaligus juga orang-orang di luar diri kita. Sebab itulah tugas panggilan kita, yaitu memberitakan Injil yang adalah kabar sukacita bagi dunia ini. Kabar sukacita, kabar keselamatan itu bisa dimulai dengan hadirnya diri kita, kelompok kita, yang menghadirkan kebahagiaan, yang bisa menjawab kebutuhan orang-orang sekeliling kita. Mulai dari yang kecil, mulai dari yang sederhana kita bisa mengerjakannya. Dan disitulah orang lain akan menyadari bahwa hidupnya sungguh diberkati karena kehadiran kita sebagai anak-anak Tuhan. Ibu bapak saudara dan saudara yang kasih Tuhan, saya yakin kita semua yang diberkati. Tetapi mari kita juga menyadari bahwa selain diberkati, hidup kita juga seharusnya menjadi berkat. Dan itu bisa kita mulai dan melatih diri kita untuk senantiasa intim dengan Tuhan, sehingga kita sungguh mengetahui apa yang menjadi kehendak-Nya. Dan mari kita juga belajar mengembangkan diri kita di dalam kelompok kita. Kita mempunyai relasi yang baik, relasi yang sungguh-sungguh seperti relasi Yesus dengan para murid-Nya, yang menjadi sebuah model bagaimana kita mengembangkan suatu kelompok yang bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kita. Dan biarlah kita mulai dari diri kita dan kelompok kita
supaya hidup kita yang diberkati ini juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur jika malam hari ini kembali kami boleh menggumuli kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu pada malam hari ini menjadikan kami sadar bahwa kami tidak hanya sekedar mengejar berkat-Mu, tetapi kami juga ingin menjadi penyalur berkat itu bagi orang-orang lain. Sehingga berkat itu tidak hanya kami nikmati sendiri untuk kami ataupun kelompok kami, tetapi kami bisa menghadirkan berkat itu, terlebih berkat keselamatan bagi orang lain. Sehingga kehidupan kami dan kelompok kami dan persekutuan kami ini, Tuhan, sungguh boleh menjadi orang-orang yang diberkati, tetapi sekaligus menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh-Mu yang kudus yang memampukan kami untuk mengerjakan itu semua. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.